gitu kan. Ya. Ya kan? Ya. Itu doang sih sebenarnya kalau dari saya. Terus tadi saya perbaikin lah ini saya karena saya masih bingung sama harganya kan supaya nggak nantinya ngebingungin yang lain. Mendingan satu pintu aja dari laporan itu dari Pak Arman gitu loh. Iya. Iya, kalau saya cuma nge-feeding dari rekening nih apa yang udah dibayar kayak tadi tuh saya udah nge-identify berapa siapa aja yang udah bayar gitu kan. Paling itu doang gitu loh. Dari yang benar-benar ada di rekeningnya Pak. Jadi kalau di luar rekening saya nggak tahu lagi gitu. Oke. Ini yang ditanda-tandain ini kan kita bicara. Ini saya bikin baru Pak. Saya share beda pendekatan ya udah saya dengan ini. Ya. Lu kalau mau sharing di share aja, aja. Saya bikin kenapa? Ya silakan. Nah, kayak gini Pak, saya bikinnya udah pokoknya transaksi rekening hewan kurban aja gitu loh. Sekarang kayak misalnya sekarang nih sampai sore ini sapi itu udah 89 juta. Domba itu udah 30, udah masuk yang rasa rekening. Nah, listnya tuh ada di sini Pak. Saya udah ngetandain siapa aja yang udah transfer gitu kan. Nah, misalnya sapi kolektif 1 tuh baru 70%, kolektif 2 baru 60%, sapi kolektif 3 baru 86%. Kalau yang 4 masih 14%, yang individu saya anggap ini udah 100% ya, walaupun harganya beda gitu. Iya. Gini, Pak, sedikit yang M Akbar sedikit nih. Ya. Jadi Nurul Kolbi pada saat itu saya lagi ada di kandang, terus saya online sama Pak Arman. Sepakat harga sapinya perkaliannya dengan perkaliannya Nurul Kolbi dikali 65.000. Betul. Ya kan? Betul. Saat itu, Pak, biaya potongnya sejuta ya? Ya oke Pak, karena belum ada keputusan dinaikin jadi 1,3, ya kan? Oh, oke. Nah, jadi pada saat itu si Pak Akbar ini udah oke, udah deal itu waktu itu segitu. Jadi kalau saya minta lagi, saya nggak enak nih kalau saya minta lagi, kayak ada sesuatu yang aneh kan, betul nggak? Karena sapinya disaring ke kita semua gitu, kecuali haknya aja. Sama ini ya, yang Pak Jauhar juga gitu ya, Pak Jauhar juga kayak gini, harganya juga beda kan? Yang Akbar itu perhitungannya dikalinya bukan 313 Pak, 315 sebetulnya yang kita bayar ke Nurul Kolbi. Berapa? Perkaliannya 315 ditambah 1 juta. 3 Jadi 3 kali ini kan, 3 kali 3 65 atau 63? Kali 65. 315 Pak, bukan 313 yang punyanya Pak Akbar. Oh, 315 beratnya. Iya, yang punya Pak Akbar itu 315 perhitungannya. Oh, berarti 315 kali 65.000 ya Pak Rizky? Iya. Berarti beda berat. Cuman jadi ya udah nggak apa-apa sih Pak. Saya nggak mau tampilin nih. Ya saya nggak mau tampilin beratnya gitu loh sama harganya. Makanya saya bilang untuk harga dan berat saya nggak mau tampilin lagi. Takutnya nanti jadi pertanyaan kan. Ya nggak apa-apa. Di perkalian 313 juga cuma selisih 2 kilo nggak ada masalah lah sebetulnya. Ya, orangnya udah ikhlas aja nggak ada masalah gitu. Ya. 3 terus yang satu lagi yang Pak Johar ini tetap sama ya harganya segitu juga ya. 3 kali 3 berarti sama ya. 313 ya. Beratnya Pak Johar 313, betul. Kali berapa? 313 kali 65.000 tambah 1.300.000. Iya. Ya betul. Oke. Ya udah nggak apa-apa sih Pak, itu doang. Nanti yang di store ke pedagangnya berapa, dikali 63 atau dikali 65 Pak? Dikali 63 Pak ke pedagang. Nah, jangan sampai salah. Beda lagi. Nah, jangan sampai salah. Beda lagi tuh sama Pak Arman, katanya kali 65 ya? Enggak, kali 63 Pak ke pedagang. Karena selisih 2.000 itu punyanya Nurul Kolbi, punya yayasan. Jadi itu impaknya. Tadi saya ngomong Pak Arman beda lagi tuh. Enggak. Lagi stres dia aku rasa. Ya, jadi dia perlu dengan hitungan-hitungan, jadi dia agak-agak stres. Masalah orang fintech kan. Iya, maksudnya biasa kan
orang fintech itu kan tahu price list ya Pak. Ya maksudnya maksud saya tuh biasanya kan ada hitungan unit price Pak, baru dikasih diskonnya dari sisi mana gitu kan. Terserah gitu kan. Bener nggak Pak? Iya, kalau saya kan gitu biasanya harga dasar berapa, baru nanti diskon per ininya baru dilihat gitu kan. Nggak masalah gitu kan. Jadi lebih gampang hitungnya dari unit price itu kan. Jadi yang sapi itu perkaliannya adalah dari per sapinya Nurul Kolbi punya kelebihan 2.000 perak per kilonya. Ya kan? Nanti berarti ini di saldo rekening itu bakal ada kelebihan gitu. Pasti Pak, karena dan dari pemotongan sebagian itu ada kelebihan 300 kali berapa? Kali berapa? Ewan ya kan sebagian udah kena yang 300 karena perhitungannya ke belakangan kita perlu ini gitu. Nah, perlunya apa segala macam itu ngambil dari 2.000 dan 300 ini. Pak, kalau ini domba gimana Pak? Nah, saya lepas tangan kalau domba. Domba kayaknya udah lunas semua ya. Sorry. Udah pasti lunas Pak. Kalau domba dia langsung bayar gitu. Karena kalau yang sapi ini kan yang kolektif ini yang agak belum ada yang banyak yang belum bayar gitu. Iya, domba tadi udah aku kasih tahu ininya nomor apanya kan? BSI Yayasan Darul. Nah, itu saya siapa sih kontaknya di kita, Pak Arman atau Bapak atau siapa? Saya aja boleh Pak, soalnya Pak Arman sibuk kali kayaknya. Ya, berarti saya transfer 3.232.600 ini ya, saya transfer ya. Ya udah. Ke Darul Madaniyah ya. Ya, berarti di kita nggak ada lagi pengeluaran apa-apa ya, misalnya. Nggak ada. Nanti semuanya dia yang nganter segala macam ke kita. Berarti dari kambing itu Nurul Kolbi nggak punya apa-apa Pak ya? Nggak dapat kontribusi apa-apa. Nggak ada Pak. Nggak ada ya dari Nurul Kolbi, jadi dari domba Nurul Kolbi nggak ada apa, jadi nol, jadi totalnya itu adalah kekirim semua ke sana Pak Ipul. Ya, infaknya nol berarti ya. Ya udah. Terus apa lagi nih? Nah, paling itu doang. Terus ini koleksinya batasi sampai kapan ya Pak? Ya sampai ini mesti bicara sama Pak Rizky nih, Haji Randy nih. Gimana Pak Haji? Gimana? Karena tapi Pak Haji Randy mau berangkat naik haji tanggal 28. Jadi mesti cepat-cepat nih. Awak baru pulang tanggal 26 kok lagi nih, aduh. Aman. Gimana? Jadi kalau teori kan baru 2 sapi nih yang istilahnya yang sapi teorinya kolektif nomor 4 juga baru 2 ini. Iya, jadi secara teori itu cuma 2 Pak yang bisa dibayar, yang lainnya itu belum bisa kebayar gitu. Walaupun kalau jumlah pengalaman tahun lalu selalu pada last minute mereka pada mau beli semua itu. Nah, itu dia tuh yang agak Pak Heri belum dihubungin ya Pak Rizky, Pak Heri. Heri siapa? Heri yang KD. Heri KD siapa Pak? Heri KD yang Heri Lutfi. Oh, belum. Biasanya dia suka nitip ya? Dia tahun lalu dia beli individu itu, cuman nggak tahu. Nggak apa-apa. Besok Jumat biasanya Jumatan di sana saya cegat Pak. Jumatan saya cegat Pak. Mau nggak saya apa kan? Saya japri, nggak perlu. Japri aja Pak, nggak apa-apa, boleh kalau ada kontak. Ya, Pak Heri ya. Ya Pak Heri mau nitip apa? Ada rencana kurban sapi nggak untuk biar bisa kita ngetek, khawatir habis nantinya gitu. Oh iya. Okay. Ini kayaknya banyak orang akan ke domba nih Pak, kayaknya. Karena kan karena penyebaran PMK itu udah cepet banget, udah 3 kali lipat sekarang. Di Jonggol pun udah 3 kali lipat katanya. Oh gitu. Iya, berita-berita itu udah 3 kali lipat loh udah. Penyebarannya itu udah benar-benar nggak ada yang sekarang nggak ada yang bebas PMK katanya. Udah dinyatakan bahwa kita tuh nggak ada bebas PMK untuk semua kandang sapi. Wah Pak Iput mesti nengok dulu nih kandang sapi kita. Bebas PMK Pak, nggak ada yang kena PMK. Iya, tapi kan itu kan itu jadi pertanyaan gitu loh. Itu kan pasti kan. Dalam waktu ini kan masih lama pemotongannya Pak. Iya betul. Nah itu orang kan akan jadi was-was gitu loh. Emang kalau domba nggak kena PMK? Domba? Enggak. Oh oke. Tapi sebetulnya kena PMK pun Pak, kena PMK. Umpama dipotong, dagingnya dimasak, nggak ada masalah Pak. Iya, memang nggak ada masalah Pak. Sebetulnya ya. Dan itu penyakit lama. Dari dulu PMK kalau misalnya binatang udah ada. Nggak boleh Pak. Nggak boleh kalau udah sakit parah. Lagi sakit nggak boleh dikurban. Iya. Gitu. Resikonya itu aja sih. Nah,
Jadi sebetulnya yang bisa dibayar kita bayar dulu Pak ke sapi nih. Berapa sapi yang bisa kita bayar sebetulnya? Kalau dari sini sih teori cuma 2 Pak. Hah, cuma 2? Iya. Itu kolektif Yang 2, kolektif 3? masih 86% nih, tinggal 1 orang lagi nih. Nah, siapa yang belum di situ ya? Sapi kolektif. Ya. Nah. Siapa yang belum tuh? Pak Haryanto. Oh, Pak Haryanto. Nggak apa-apa, kita minta aja Pak Haryanto. Hah? Nggak apa-apa, kita minta Pak. Atau kan kita tulis Bapak untuk yang ingin untuk berkurban sapi kolektif. Mas Agung. Mas Agung. Mana itu Mas Agung itu? Haryanto nih udah 86% ini, tinggal tambah 4 udah langsung. Mas Agung berapa itu diumumkan tuh di apa? Di WAG pengkurban. Boleh. Ya. Yang belum bayar kan Pak Agung Bawono, dia minta waktu minggu depan. Sama Pak Har. Pak Haryanto juga ya? Ya, dia minta waktu minggu depan. Insya Allah lah, ya mungkin minggu ini insya Allah lah. Andi Susmono? Andi Susmono belum bayar. Pak Andi. Yang Sapi udah bayar kan Pak Susilo udah bayar. Sapi kolektif 1 ini gampang sebetulnya nih. Pak Fauzi sama Pak Darwin bisa lah ini langsung nih segera nih harusnya. Iya. Iya kan? Berarti yang saya bayar gini ya Pak Rizky, 3 kali 3 kali 63 aja ya ke Pak Rendinya, ya kan? Ya, betul. Aja. Ya, kan? Betul. Yang ini 3 kali, ini 315 ya. Ini 315. Iya. Ini 3, ya, betul. Oke, berarti yang 1.300.000 atau yang 1 jutanya itu tetap di kita ya? Yang mana? Yang jasa potongnya itu. Oh, jasa potongnya nanti Pak, potongnya. Nanti kita ngeluarinnya terakhir. Oke lah. Ya jadi berapa sapi itu langsung keluarin berapa potong gitu berarti. Mama ini totalnya 7 sapi atau 8 sapi, berarti 8 juta. Ya, ini kalau saya hitung nih ada 59.283 nih yang bisa saya keluarin gitu loh. Kalau misalnya ini bisa full ya yang sapi kolektif pun bukan sorry. Yang dari 4 nih sapi kolektif 4. Sapi kolektif 4 kurang 1 orang Pak tadi. Kalau misalnya memang mau kolektif 4 baru 2 orang. Kolektif 4 baru 2 orang Pak, kolektif 4. Sorry 3 Pak. Sorry dari ketiga. Ya 3, ya betul. Ya. Berarti saya bayar segini ya Pak, 50 ya betul. 59.283. Ya, berarti kan Johar udah lunas, ya kan? F Akbar udah lunas. Sama sapi kolektif 3 itu dilunasin dulu, tinggal subsidi silang kan, bener nggak? Iya. Sapi kolektif 3 kan ya, betul ya? Iya. Ya, gitu. Itu diberesin dulu aja, nggak apa-apa. Rekeningnya berapa ya? Yang ini yang sapi ini? Dan ini saya nggak dapat. Ini Pak domba ini udah dapat nih saya. Randy. BCA Pak, BCA ya. BCA ya. 6800 6800 26 21 84. Wah, itu mah nomornya Pak Rizky itu. Ya, namanya Dahlia HJ. Dahlia. HJ. Dahlia HJ. Ya. Tapi ini juga saya tanya dulu nih. Karena ini saya akan transfer besok nih Pak, kalau yang 50 juta ini, karena kan harus RTGS ya. Kalau yang di rekening itu nggak bisa di-fast sih, aduh, repotnya kalau di-fast itu bisa, di-fast itu masih bisa rekeningnya bisa enak gitu loh, bisa malam ini gitu loh. RTGS itu. Good. Hah? Yang kelebihannya Pak Ponco gimana? Udah 3 dia ternyata Pak. Oh, ternyata dia 3. Iya, nih ada datanya nih Pak. Nih kalau saya lihat nih atas nama Irfin Hadi apa sih? Ini anaknya ya, Handi. Ini anaknya si kembar itu Irfin sama Irfan. Iya, ada 2. Iya, 2 Pak. Oh, Irfin sama Irfan 2.
Terus Pak Ponconya sendiri satu. Oh, berarti dua ya. Oke. Ya. Berarti Irvin sama Irfan ngambil yang 26-30 kilo ya? Ya, betul. Pak Iput, Ya. itu nanti kalau transfer bisa kasih berita nggak? Bisa. Bisa kan? Nah, berarti sapi yang dibayar itu mesti ada beritanya. Sapi mana aja? Oh, gitu. Ya, yang mesti dibayar itu ntar. Berarti kan sapi kolektif 3, M Akbar sama Jauhari gitu aja. Ya kan? Enggak, kemarin udah ada namanya sih. M Akbar itu ARNQ 3. M Akbar itu ARNQ. Bentar. Aduh, salah. Bentar. Ini jangan sampai salah nih soalnya. Kenapa, Pak? Enggak, di sananya biar nggak salah, kita juga nggak salah di sininya gitu. Beritanya apa gitu? Maksudnya nanti beritanya apa? Hah? Arman, banyak banget kali ini. Enggak. Mas udah nulis mana ya? Ya. M Akbar itu RNQ 3. RNQ 3 ini saya individu 3 tulisnya. Jadi RNQ kalau di sananya dia taunya ARNQ. Punya kita tuh ARNQ. RNQ gini tulisannya. Arman. AR. Oh. Nah, N3 ya. Yang ini kalau yang Pak ini Johar ini saya pernah catatan ini. Mana ya? 4. Bentar, Pak. Bukan 4 kayaknya. Iya. Pasal juara 6 ya. Nah, ini dia nih. Johar itu RNQ 5. Oh, 5. Ya. Oke. Kalau yang kolektif 4? Kolektif 4 itu kolektif 3, sorry. RNQ 7. RNQ 7. Ya. Kalau yang 2 6. Yang 2 RNQ kolektif 2 ya? 6. Ya. Kolektif 2 6. NQ 4 itu kolektif 1. Kalau yang 6? Kolektif 2. Kolektif 2. Oke, kolektif 1? NQ 4. 5. NQ 4. 5 Johar punya. 4 ya. Johar. Ya. Iya. Nanti kasih ke tulisnya Pak ke saya itu mana aja yang harus dikodein. Ya, karena gini, NQ1 itu punya Pak Arman. NQ2 punya Pak Nur Haryono, ya kan? Iya. NQ3 M Akbar, NQ4 kolektif 1, NQ5 Johar, NQ6 kolektif 2, NQ7 kolektif 3. Kolektif 4 kan belum ada kan? Udah ya? Baru 2. Baru 2. Oke. Berarti itu masuk di NQ8, Pak. Oke. Kolektif itu NQ8. Yang 5 itu belum ya, yang harganya agak gede itu yang 3. Iya, karena agak besar. Nah, nanti berarti karena Pak Nur sama Pak Arman waktu itu awal-awal sekali udah beli langsung di sana, yang ada nanti adalah pembayaran potongnya. Bener kan? Pak Nur ke yayasan. Ya kan? Nah, nanti insya Allah juga ada satu sapi yang limo, bayarnya ongkos potongnya, Pak. Nanti, cuman belum saya masukin. Oke. Gitu. Oke, nggak apa-apa sih Pak. Nanti itu catatannya Pak siapa ya? Pak Arman ya. Arman, itu Pak Arman. Iya. Iya. Kalau saya yang dari rekening aja Pak, biar nggak biar tahu nih yang udah ditransfer, biar orangnya nggak nantinya ini belum nih, ini udah nih gitu kan. Takut dispute ya. Nah, ini biar ini chat taruh di grup aja tuh nama-namanya Pak. Ya. Tuh.
Oke, ini nanti saya masukin di sini nih. Kode booking namanya. Ya, jadi nanti kalau kode bayar itu kalau bisa sih satu-satu aja Pak bayarnya. Kalau boleh. Susah nggak? Oh, gitu. Kena ongkosnya ya? Cuma terus kali 3 aja nggak masalah Pak, bisa. Kalau nggak apa-apa sekali 3 tapi NQ1, NQ4, NQ berapa itu langsung bayar gitu. Iya bisa Pak, bisa saya bayar satu-satu bisa, nggak apa-apa. Nanti Gitu. kan nanti ada approval 1, approval 2. Ya. Gitu. Pak dia. Nah, Pak Arman mana ya? Pak Arman nggak bisa online ya? Pak Nur berarti kalau 26 pulang tuh hari Minggu ya? Mute, masih di mute Pak Nur, di mute. Oh iya, nanti yang kode bayar. Nah, Pak Arman ini izin kode bayar. hari Sabtu. Nah, cuman Ini saya masih belum selesai ternyata Pak. Saya manut ikut putusan musyawarah aja katanya gitu. Aduh. Bilang ya udah makanya ini saya rekam kan biar nanti saya kirim ke dia nanti. Ya, ya. nanti kode yang agak bingung nanti, ya nggak apa-apa lah. Nanti yang kode bayar ini saya masukin yang untuk domba ya. Saya bilang nih udah kode bayar transfer 1, jadi nanti Pak Nur tahu nih apa aja yang mau ditransfer gitu. Ya insya Allah. Iya. Ya. Jadi biar nggak ribet di sananya, mereka nggak nih. Iya. Oke, apalagi ya? Itu aja sih Pak. Nanti paling kita lihat di situ. Apalagi ya. Kalau yang udah nulis kan harusnya kan udah istilahnya udah confirm lah ya. Dia akan bayar kan ya, nggak mungkin enggak ya. Ya. Kalau itu kita talangin boleh nggak sih? Nah itu dia. Jadi Pak, mereka mau pindah nggak? Bayar mungkin, tapi jangan sampai pindah. Pindah misalnya pindah. Kok sapi yang besar itu? Iya. Nggak lah, sapi besar itu kalau nggak tujuh kita kan nggak jual Pak. Kalau nggak tujuh. Iya, maksudnya dia pindah gitu. Oh, saya mau pindah ke domba gitu. Itu yang. Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau udah nulis Pak, nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah. Ya, udah. Iya. Kalau nggak dia suruh jadi ketua panitia kurban. Oh pindah. Biar nongkrong di kandangnya Randy. Mending lah, bau kali ya. Sebelum ngeliatin itu bom-bom pada keluar itu kan. Pak Rizky masuk karantina kapan? Karantina apa Pak? Nggak ada karantina lah. Oh, enggak maksudnya 1 hari sebelum berangkat gitu. Enggak 28 langsung ke airport Pak. Oh, 28 langsung ke airport. Langsung ke airport. Pada zuhur langsung nggak banget airport pada zuhur. Oh iya. Gitu. Ternyata Pak Sultoni juga berangkat ya? Insya Allah Pak, 1 pesawat Pak. Sama Pak Sultoni? Iya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Wih, berdoa mudah-mudahan visanya beliau keluar mudah-mudahan. Oh, Dia pakai ini. Beliau Florida juga? Florida. Oh, sama Pak Ustadz Wandi? Enggak, Floridanya ada sama travel lain. Oh, gitu. Pada deg-degan semua nih Florida nih. Mudah-mudahan hari ini tanggal 21 ada kabar baik nih. Infonya sih 21-22 nih kabarnya ada yang keluar. Begitu satu keluar semua keluar tuh. wow. Pak Doni udah keluar belum? Belum Pak. Ya, belum, sekali keluar semua. Iya, satu keluar semua. Mana saya dapat info dari dalam dubesnya lagi sakit lagi. Kan dubesnya tanda tangan tuh. Ada lagi. Ada aja. Iya. Oke Pak, udah saya masukin nih kode pembayarannya biar enak nanti. Oke. Kalau udah ini gimana nih mengenai mekanisme lapangan ya? Karena kalau umpamanya starting dari tanggal 26 mungkin masih ada waktu 2 minggu lagi. Kebetulan Pak Riko ada di sini nih. Pak Riko, gimana nih Pak Riko? Tenda katanya dari Pak Riko ya? Ya, dari itu Dedi biasa kan? Jadi biasa gini Pak, tenda saya pesankan termasuk tenda sholat Id. Cuman begitu sudah nanti Pak Riko yang langsung komunikasi sama Dedinya gitu. Posisi tenda gimana Pak Rizky? Seperti biasa Pak, di depan balai warga. Balai warga ya, gitu aja ya. 8 kali 4 ya kan? 8 kali 4 meter.
Iya. Seperti dulu itu kan. Perlu kursi-kursi Cukup ya. ya. Terserah berapa kursi, mau 10, 20, 30 lah. Kebanyakan nggak 30, kebanyakan kali ya. Ya katanya mau masak-masak, katanya mau makan-makan katanya. Oh iya, karena kan ya maksudnya orang lagi udah lama nggak merasakan kesenangan itu rame-rame ya. Iya. Ya. Ya mudah-mudahan sih cuaca mendukung kan. Jadi bisa bapak-bapak itu bisa makan lah di situ nanti. Ya, daging itu bisa ngambil Pak dari yang nanti limo kecil tuh boleh diambil tuh daging tuh. Oh iya. Gitu. Iya. Itu. Ya nanti tinggal di ini aja lah, dikoordinasikan aja lah Pak Rizky lah. Ya. Biar saya bisa ke koordinasi sama si Asep nanti di sana. Saya koordinasi gimana Pak? Udah nggak? Enggak, maksudnya sebelum Bapak berangkat nanti kita bicara lagi gitu ya. Oh ya. Nanti kita di masjid lah, pokoknya saya ini ya kan nanti yang ini mau diambil berapa, ini udah ambil berapa, nanti saya kasih tahu. Akbar itu mau diambil berapa, gitu. Sama apa ya kan, titiknya. Ini yang nanti yang limo itu mau diambil apa, nanti saya itu. Terus sisanya yang haknya itu mau dimasak, mau diapa terserah gitu. Terus yang daging-daging yang untuk ke Mustahid itu seperti tahun lalu ya, datang langsung ke RPH ya mereka ngambil, seperti yang diatur oleh Pak Arman seperti tahun lalu ya. Tahun lalu kan kita yang bagi Pak. Enggak semuanya, kan ada yang datang langsung ke RPH ngambil. Kan kalau semuanya. Oh iya ke RPH. Bagi kan itu yang ke tempat kita kan untuk bagi warga doang. Ya. Kalau pembagian itu wilayahnya Pak Arman, tuh domainnya Pak Arman. Jadi nanti sebagian yang ngambil yang di MRBJ itu Pak Arman. Oke. Terlepas warga pun Pak Arman. Kita warga ada berapa rumah itu semua harus sebagian kan. Gitu. Mengenai sewa mobil gimana nih Pak ya? Wah ini nih. Apa mau pakai Pak Senut aja? Sebentar, Bapak perlu sewa mobil buat apa? Yang untuk bolak-balik bawa daging warga itu ada berapa itu ya? Ada berapa kilo ya? Daging warga kurang lebih 450 kilo Pak. Kurang lebih 450 rumah kan. Satu rumah 1 kilo. Oh ya kan? Iya. Bicara anggap rumah kosongnya 50, 400 berarti kan. Nah seperti biasa Pak, nanti kan taruh berapa mobil jalan balik lagi. Uang itu aja. Iya. Oke. Nanti saya tanyakan ya mengenai sewa mobil ya. Nggak usah sewa Pak Senut udah siap ya. Saya udah datang sama Pak Sisko waktu itu. Saya siap Pak. Saya siap Idul Adha untuk masjid Pak. Walaupun saya nggak ke masjid katanya. Oh iya. Oke. Sewa mobil. Jadi Pak nggak usah ini mobil Pak Senut untuk mondar-mandir. Iya, dia boleh. Terus yang distribusi di kompleks juga mobil beliau juga. Iya. Enggak, kalau dari RPH ke kita bisa mobilnya si RPH Pak. Oh iya. Dua sapi udah siap semua, cincang beres, kirim bertilang. Cuma ada monitor aja di RPH. Oh iya. Gitu. Itu pembentukan grup untuk yang standby di RPH itu secara gantian itu. Nah itu domainnya Pak Nur Haryono itu. Oke. Abang lah atur itu, ya kan? Grup standby ya. Ya. Nanti saya mobil juga lah, mungkin mobil R3 aja kali ya. Gitu. Kan dari kelebihan yang 2.000 per kilo itu kan nanti kan buat beli pesek, buat beli plastik, buat beli apa segala macam keperluan korban kita ini. Kalau kurang baru yayasan supply lah gitu. Ya kan? Tapi harusnya sih nggak kurang ya kalau kita hitung ya. Itu totalnya berapa sapi? Total nih. Total ada 8 ya. 8 kali 313. Berapa itu? Kali 2.000. Berapa Pak? 5.800.000. Harusnya sih tercukupi ya, harusnya ya. Saya apa selanjutnya masih tercukupi ya. Ya mudah-mudahan, insya Allah. Sama ditambah 300 kali apa ya? Anggaplah 5 sapi lah, 1.500.000 Pak, kira-kira. Kan masih ada dari ongkos potong. 300 kali 5 sapi 1.500.000. 1.300.000 atau 1.500.000? Kan 300. Oh iya. Kelebihannya anggaplah 5 sapi lah, anggaplah 5 sapi. Oh iya. Ya kan?
300 kali berapa? 5 sapi kan 1.500.000 kan berarti kan? Iya. 300.000. 1.500.000 ya. Tadi 5 juta. Berarti kan 6,5 kan? 5 juta ya. Ya harusnya buat operasional sih harusnya sih cukup ya harusnya ya. Ya insya Allah. Ya kalau kurang ya yayasan atau uang DKM banyak Pak. Ada kalau ada banyak. Wow ngeri ya Pak Ibut ngeri nih. Abis store banyak nih udah. Cipas nih. Kemarin getar-getir Pak. Masalahnya. Buka duit kotak saya juga kaget Pak isinya segitu. Nggak nyangka. 56 juta Pak Manur. Ya. Iya. Lebih gede daripada kota-kota warga. Oh ya? Iya langsung lah. Nggak pening itu palanya Ibu tuh. Tenang langsung palanya tuh. Luar biasa ya. Iya. Itu per bulan ya? Lebih kayaknya. Dari Ramadan kayaknya ya. Ya sebelum Ramadan kan sempat dibuka. Kotak-kotak yang besi di depan itu juga ya? Oh enggak, besi itu kosong Pak. Yang besi di depan masjid itu nggak ada isinya. Yang kayak buat kawinan itu kan. Iya. Enggak tuh nggak ada isinya gitu. Ya itu. Oke, menurut saya dari saya sih udah oke. Karena saya masih ada waktu untuk memikirkan ini mengenai mekanisme nanti di hari hanya sih. Saya masih ada waktu. Jadi tinggal nanti disampaikan ke Pak Arman mengenai itu ya, mengenai pembagian ke mustahid. Oh ya, Pak, maaf kalau yang online nanti kan ada online katanya mau Zoom yang buat pemotongannya. Itu gimana ya teknisnya? Enggak, sebenarnya video aja lah. Enggak online sih, saya rasa. Pusing Video Pak, aja. kepala, Pak. Itu Video kita aja. Ya. kita videokan aja seperti tahun lalu, nanti kita kirim ke grup yang bukan grup pengkurban. Iya, Oke. betul. Antum ada di grup pengkurban? Ada. Ada ya, ya nanti setiap ini kita umumkan ya ini adalah nanti pada waktu si tukang potongnya ini kasih akad gitu macam ijab gitu bahwa ini namanya ini gitu kan. Nanti kan kita bikin di kertas A4 nama-nama sapi koleksi ini namanya ini gitu kan. Nanti kan disebutkan, nah itu kita rekam di video. Nanti kita kirim pas pada waktu dia potong. Habis nanti kita kirim ke grup WAG. Oke, kalau yang domba gimana, Pak? Domba kita bisa minta tolong Pak Jamal, Ustaz Jamal sih. Tapi biasa sih enggak sih, biasanya cuman nanti datang dagingnya aja haknya ya biasanya. Biasa sih enggak sih yang itu. Oh ya udah. Jadi kita nggak ada foto ininya misalnya, oh ini kambingnya gitu. Sebelum dipotong. Nanti bisa saya minta dokumentasi kambingnya mana-mana aja ya. Kurban di dokumentasi. Oke. Kapan antum mau bayar ke Ustaz Jamal itu? Besok Pak. Semuanya. Ntar kalau udah ini tolong dikabarin. Iya. Nanti saya bayar ini semua. Yang ke Dahlia juga besok ya? Iya. Yang ke Dahlia, beberapa itu ya? Yang 3 sapi itu yang tadi kolektif 3 sama individu 3 sama 4 ini Pak atas nama Akbar dan Pak Johor. Berarti 3 biji ya, kira-kira 3 ya? Iya. Ya nggak apa-apa, nanti langsung buktinya tinggal saya kirim ke dia. Itu. Luki ada yang mau disampaikan Luki? Kamu ikut dipotong? Imak. Pokoknya Luki ya siap perlunya apa segala macam siap bekerja ya. Dokumentasi atau apa nih Pak jadi Pak? Boleh juga Luki untuk dokumentasi. Enggak, maksudnya ya enaknya gimana terserah Pak Nur kan ngikut. Enggak, gini gitu. ada bagi tugas karena RPH-nya kan cukup jauh ya. Ya enggak jauh-jauh amat sih. Cuma nanti kita mau bagi grup nanti satu grup mungkin 2 atau 3 orang atau 2 orang lah karena Pak Asep nanti standby yang di sana terus. Nah, yang 2 orang ini nanti tugasnya adalah dia akan memantau pada waktu sapi itu mau dipotong, dia didokumentasikan, divideokan, habis itu dimasukkan ke grup aja gitu. Sembari mengontrol sapi-sapi yang di sana lah. Paling-paling ya ganti-gantian ya 2-3 jam nanti balik lagi gantian sama grup yang lainnya lagi gitu. Jangan aja, ini udah ini saya mau balik nih. Nanti
Jadi ada satu mobil yang dibawa, nanti balik lagi, nanti yang ini berangkat lagi bawa mobilnya gitu. Oh iya. Pak Nur, perkiraan nanti yang domba ini akan barengan nggak ya Pak? Atau beda waktu nanti? Insya Allah seperti tahun lalu domba itu datangnya sekitar asar ya, waktu asar ya Pak ya, kalau nggak salah itu. Oh gitu ya. Saya mudah-mudahan barengan ya Pak, jadi enak bagiannya ya. Kenapa? Mudah-mudahan bareng gitu, bisa bareng gitu. Oh ya, waktu tiba. Iya, nah waktu tibanya tuh di sini bareng-bareng gitu sama sapi sama kambing, jadi pas ngebagiin enak gitu kan. Kalau sapi pasti datang duluan. Pasti duluan ya. Pasti duluan karena kita perlu langsung masak kan. Pak Nur, kalau yang mondar mandir siapa Pak? Pak Asep ya? Iya, yang saya suruh standby di sana Pak Asep seperti tahun lalu. Dia nanti yang ngatur buntut. Gitu ya? Nanti kan dia minta tolong buntutnya diiniin, lidahnya kan dia yang akan mengontrol lidah, buntut gitu kan, kepala mau di dalam dia biar dia yang kontrol nanti. Pertama ada teman kita yang doyan makan lidah itu mesti di booking tuh lidahnya itu. Lidah sapi sama lidah cecak itu. Ada yang minta kepala juga, Pak? Nggak ada kan? Biasanya sapam. Ya nggak tahu sih, pokoknya nanti itu. Wahyu tuh udah Aji, kepala Aji, udah gitu aja. Biasanya kepala kita ambil semua loh, kepala kita ambil semua tuh. Iyalah. Semua kita ambil tuh, semua. Orang kemarin itu tahun lalu si Husin itu mau itu nerima paru segala macam, dia terima itu semua. Jeroan, sikat sama dia semua. Dibawa sama dia semua ke Tanah Abang. Iya. Gawat. Berarti itu ada yang mau ngambil gitu ya? Ada. Kali kulit ya. Kalau kulit enggak, kalau kulit kita jual tuh Put. Kalau kulit kita jual nanti. Nanti itu kita jual nanti itu ada terakhir itu biasanya itu kulit itu biasanya. Itu Pak Ahmad emang masih karantina? Udah enggak kan? Udah lewat kan? Hari ini terakhir. Wah, kelamaan Pak. Bukan dari kemarin-kemarin aja. Alah, dia sehat-sehat gitu. Biar nggak ngantor itu kayaknya. Agak, karena anak-anak kan ada yang telat dapatnya. Oh, yang cewek ya? Iya. Oh, oke. Dia 2 hari setelah itu dapatnya setelah saya. Terakhir. Tapi mild symptom kan Pak? Mild symptom. Jadi gini Pak, ada 2 orang yang udah menurut saya nih ya, sebenarnya yang Omicron ini nggak ada pengaruhnya sama booster Pak. Dua orang udah di booster, 2 orang nggak sama sekali vaksin, simptomnya sama. Gitu. Oh, oke. Simptomnya sama. Jadi istilahnya nggak ada pengaruhnya mau di booster apa enggak gitu. Sebetulnya boosternya itu menurut saya lebih ke daya tahan tubuh kita sebetulnya lebih kuat aja. Kalau kena aja udah gitu loh. Tapi kalau mungkin bisa nggak kena gitu loh. Booster tuh bisa nggak kena gitu kan. Belum tentu juga sih. Kalau kemarin di Detik itu kan yang WHO ngeluarin bahwa Omicron yang BA4 B5 ini sayangnya itu gitu loh. Buat yang sampai booster 4 kali pun itu baca yang di ini deh Pak, yang di laporannya di ini. Yang udah 4 kali pun tetap kena gitu loh. Ya teman, nggak terlalu berat kan Put? Nggak berat, karena ini nggak berat. Cuman ini simptomnya nggak berat Pak. Meler aja paling ingus kan, sama demam sedikit lah. Ini Pak, cuman ini doang yang nggak enak tenggorokan doang. Oh, tenggorokan doang. Sakit badan? Jadi awal doang Pak. Misal kalau saya tuh simptomnya ini diare Pak. Terus iya tuh ada tuh. Ya, diare, menggigil, terus baru besokannya tuh tenggorokan sakit gitu kan. Kayak disayat-sayat gitu. Nah setelah itu baru tuh mulai berkurang tapi batuknya yang keluar. Gitu. Minum obatnya apa? Kalau saya minumnya Vectrim aja, udah ada sebenarnya Vectrim sama antibiotik udah. Kok pakai antibiotik sih Pak? Karena saya punya sinus Pak. Oh iya. Saya praktek sinusnya. Anak-anak saya nggak ada yang minum antibiotik, saya doang. Ya. Saya takut ininya aja. Terus sama obat anti peradangan apa namanya? Pokoknya itulah. Minta dokter yang ada di Malang ini. Enaknya itu ya. Ada dokter di Malang. Untung punya anak dokter ya.
Alhamdulillah gitu. Jadi maksudnya ya udah nggak berat gitu kan. Nggak ada nyeseknya nggak ada Pak. Udah kayak flu biasa gitu aja kan. Iya, iya. Cuman yang saya takutin cuma itu aja, sinus saya kambuh. Karena kalau udah sinus kambuh itu pusing di bagian bawah mata itu. Nggak enak banget emang. Itu nggak enak banget itu. Kalau Iya. Pak Rizky udah suntik meningitis ya? Udah meningitis, udah booster, segala macem lah. Pokoknya suntik lah semua. Kemarin mau meningitis, si orangnya nawarin, Ngeri kali. nggak sekalian ini influenza. Udah masuk semua badan saya, jadi saya nggak mau lagi masuk influenza lagi. Nanti di sana tak ada yang pakai masker. Jadi ya, Ada ya. yang pakai masker nanti, tengok aja nanti. Nggak ada yang pakai masker. Nggak tahu kalau di ini kan masuknya satu pintu Pak, kalau di Mekah sekarang. Selama haji Ya, nih. lihat aja lah nanti kan. Ya. Kalau nggak- Di Panut TV lain nggak ada yang pakai masker ya Pak ya? Ada satu gedung exhibition itu kurasa cuma 2 orang aja yang pakai masker, itu pun kakek-kakek gue tengok ya. Ya itu kejadiannya di sini juga Azri di sekolah itu nggak pakai masker sih ya. Ada masker. pakai masker, kacau. Di sini aja ya Pak. Iya. Di SD kenapa kamu kena ya aku kan nggak pakai masker di sekolah katanya. Terus UAS lagi kan ujian akhir semester kan. Nah, Jadi anak-anak yang batuk pilek ya paksa masuk gitu. dasar anak-anak. Ya udah masuk kena dia duluan. Kita nggak tahu gitu dia kena itu kan biasanya kan karena dia kan daya tahan tubuhnya lebih ini kan. Setelah hari kedua ketiga saya lihat dia udah mulai batuk. Lah ini pasti ini nih saya bilang karena dia udah mulai batuk kan batuknya udah mulai nggak enak gitu. Loh, kamu kena apa sih gitu kan sama demam kan? Dia bilang tes ternyata nilainya 21. Wah udah deh kita semua langsung Yangkung diungsiin. Tapi alhamdulillah Yangkung nggak kena. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Ya. Akhirnya saya berdua dulu sama istri saya kena. Anak saya itu belum tuh. 2 hari kemudian baru dia kena. Yang terakhir. Ya oke lah kalau gitu ya. Kalau Ya, udah siap. ini ya. Ini jadi- kalau dari saya clear, tinggal besok saya kirim ya Pak. Nanti saya Oh. kabarin di grup lah. Itu aja. Ya. Pak Riko ada yang mau disampaikan? Nggak ada Pak sementara. Mas Agung ada yang mau disampaikan dengan Mas Agung? Pak Rizky nanti untuk sholat id Lanjut. siapa yang ngurus ya? Sholat id Idul Adha. Apanya Pak? Nanya apa nih? Yang ngurus apa? Sholat idnya. Sholat id. Kalau masalah tenda kan Pak Riko, ya kan? Ya. Masalah staff Pak Riko nanti tinggal tinggal atur sama si Budi dan Imam. the gang, ya kan? Imam. Dan khotib Pak Mirza. Oke, ya. Berarti Pak Imamnya Mirza ya, nanti imamnya kontak Habib ya. Unif Hilabi. Khotibnya Habib Unif Hilabi, imamnya Ustadz Alif. Saifuddin. Oh bukan Oke. Alif. Nah, nggak jadi Alif, Ustadz Saifuddin. Oh. Oke. Nah, tinggal masalah amplopnya Pak. Siapa yang mengatur amplop nih? Berapa Pak? Khotib 2,5, imam 1 Pak. Ya nanti bisa dari yayasan dulu nggak apa-apa. Nanti siapa yang ngasih inilah? Siapa nih? Pak Mirza. Pak Mirza. Mirza. Ya udah nanti Pak Mirza. saya ngomong sama Pak Mirza aja ya. Ya, dititipin Pak Mirza, ya. Ya, ya. Gitu. Bisa ngambil dari duit ATM juga bisa sih Pak, pakai ATM nanti. Oh, ATM-nya. Rabu atau Kamis ini saya mau setor, suruh anak-anak gitu. Oke. Gitu. Nggak ada masalah. Itu. Lagi. Ya udah itu aja kali ya Pak ya. Ya Pak. Dari Idul Adha udah jelas ya. Nanti sholat idnya. Ya. Tinggal Pak Nur aja ngatur flow-nya, siapa yang ke sana, siapa yang sini, siapa yang bagi-bagi di sini. Iya itu. Ya insya Allah bisa lah nanti kita atur. Ya kalau di sini sih pasukan banyak. Kalau untuk ke sana umpama ada Budi, ada Sarip juga banyak, bisa suruh ke sana. Oh, Tahun lalu saya cuma ingatnya dulu saya ngurusin ini apa Jenazah. jenazah isinya Pak. Sampai bingung mau mandiin bingung dengan mesin. Kita bingung nyari jenazah, nyari siapa yang mau mandi segala macam. Siapa yang mau ngangkatin dari dalam rumah. Bingung saya lagi tahun. Aduh, udah ngurusin kurban nih, ada yang mau kurban, ini ada yang mau meninggal, bingung ngurusinnya gimana sih. Iya itu waktu itu ya istrinya Pak ini ya Saparudin ya. Iya. Mau bikin seragam nggak? Nah itu dia lupa tadi mau nyakitin. Bikin lah seragam, kita bikin lah. Berapa orang nih panitia?
Yang kayak tahun lalu aja Pak, tapi warnanya dirubah aja kali Pak. Bilang Iya. Pak Rizky aja lah yang desain. Ya, berapa biji Pak? Berapa biji? Kita di grup aja udah berapa orang nih? Pokoknya yang akan turun ke lapangan, gitu aja Pak. Kalau di grup tapi nggak turun ke lapangan, sami mawon Pak. Mesti diundang yang mau lagi, yang mau ikut Pak, turun jadi ke lapangan. tempatnya Dulu nanti aja, ada Pak, 10. ada 2 macam ya Pak ya? Kenapa Pak? Pak Riko? Nanti kita tempat itu ada dua tempat acara itu ada 2 ya Pak ya, satu sholat id sama yang di mana Balai Balai Warga. RW itu yang Betul. tempat distribusi ya. Iya, betul. Betul. Oke. Pak Nur Ada mau apa, Kenapa Luki? Pak Nur mondar mandir apa di balai aja Pak Nur? Enggak, mondar mandir. Nanti saya umpamanya saya masuk grup juga untuk lihat di apa sama Pak Arman nanti Pak Arman sama siapa, saya sama siapa gitu ke sana. Nanti kalau udah smooth jalannya, udah nanti gantian Luki atau Luki sama Pak Roy ya kan. Luki kan 11-12 sama Pak Roy kan. Katakan Roy. Ya kan? Ngaji, Pak ngaji sama ngaji. Sambil murajaah di mobil kan enak itu. Ngeri kali. Masya Allah. Iya kan. Nanti Pak Asid sama Mas Agung gitu kan bisa kita. Kalau si Husin mah nggak usah Husin si kandang aja suruh jaga keamanan aja dia. Iya, jangan ada nyerang tuh, jangan ada nyerang ya kan. Ya. Jadi saya rasa grupnya itu aja nanti Mas Agung sama Basit, saya sama Pak Arman atau saya sama, pokoknya gampang lah nanti saya iniin. Jadi panitia berapa orang Pak? Panitia Pak? Panitia semua ada 10 orang. 10. Uh-uh. Terus anak-anak itu kan pasti turun semua tuh anak masjid. Ya, anak-anak masjid. Ya bikin 4 orang. Siapa berapa orang itu yang 4 orang ya? Ya. 4 orang mus. 14. 14. Bisa ada 5 malah anak masjid itu sebenarnya masih Febri itu saudaranya sih itu. Ya udah, diatur aja Pak Rizky. Iya. Terus ini saya langsung kontak Pak Adi gitu. Pak Adi. Nanti pokoknya harus jadi gitu. Gitu. Siap. Yang warnanya agak bagus lah. Ya berbeda lah gitu ya. Ya coba tidak aja Pak Nur, jangan sampai mepet-mepet nih ya. Sampai mepet-mepet repot juga tuh transfer jangan sampai satu hari sebelumnya ya. Apanya? Mereka ini jemaah ininya mesennya. Pak Agung masih on nggak Pak Agung nih? Om Agung? Masih. Nah, minta kepada pengkorban tanggal 5 harus sudah selesai semua pembayaran. Bisa 5 Mas Agung, kalau bisa ada selesai pembayaran. Bilang aja sih alasannya karena keterbatasan sapi ya, karena PMK jadinya pemilihannya agak sulit gitu. Ya, kita harus membeli sehat. Tanggal 5 nggak bisa lagi. Perlu juga kali dijelaskan tuh sapi-sapi kita bebas PMK itu kali Pak Rizky. Ya. Mungkin kalau perlu usul saya kalau ada dari JRND sertifikatnya lebih bagus di share, jadi kita bisa share ke warga. Boleh nanti salah satu aja apa semuanya? Ya salah satu aja Pak. Yang penting sertifikasi dari buat kandang kita ngambil kan jelas. Ya. Iya. Oke Put, di stop terus share screen-nya. Oke. Siap. Oke, kalau gitu udah ya. Jadi hari ini kita sudah melakukan pembicaraan, diskusi mengenai pembayaran sapi ya, yang mungkin besok akan dieksekusi besok dengan pembayaran sapi 63.000 ya per kilonya, dan biaya potongnya nanti pembayarannya menyusul belakangan. Betul. Jadi pembayarannya berdasarkan berat kali 63.000. Ya. Lalu untuk Ustadz Jamal juga mungkin besok juga pembayarannya ya. Nanti saya juga akan bicara sama beliau mengenai pengambilan dokumentasi dan juga waktu tiba di Mertilang. Ya. Lalu kita nanti akan mobil Pak Senut udah oke ya Pak Rizky ya untuk untuk menjadi transport
Nah, Ya. ini mobil Pak Senut ini transportasi untuk pembagian di M12 atau untuk bolak-balik ke itu ngambil? Kan di M12, kalau ngambil dari sana kan dikirim Pak dari pakai pickupnya mereka. Oke. Siap. Ya. Lalu Kalau jatah mustahil. bisa sih saya berharap sekali lagi kita bisa ke kandang sih Pak, sekali lagi buat Oke. ngasih itu. Oke. Lalu apa namanya untuk jatah mustahidnya Pak Arman ya? Iya. Ya. Lalu untuk ini apa namanya grup standby RPH nanti kita bagi grupnya. Ya. Dan juga yang terakhir tadi kita bicara seragam. Kayak seragam nanti mungkin bisa untuk bicara dengan Pak Adi ya. Ya. Baik Bapak-bapak, saya rasa cukup hari ini pembicaraan kita. Saya rasa udah cukup clear. Semoga acara ini berjalan lancar ya. Kurang apapun. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Pak Nur. Jazakallah. Ya,